kalau ibunya ini baik, maka insya Allah anaknya jadi baik, mantunya jadi baik, cucunya jadi baik, suaminya jadi baik. Karena perempuan itu an-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kita salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, maka negara jadi baik. Wa idza fasadatil bilad. Kalau perempuannya kacau, rusak, negara ini jadi rusak. Jadi kalau mau memperbaiki negara ini adalah mesti perempuan ini diperhatikan. Kajian-kajiannya berkualitas. Bagaimana misalnya diundang perempuan entrepreneur, kita tahu hari ini ekonomi sulit, beberapa bapak-bapaknya dirumahkan, PHK dan lain sebagainya, pendapatan menurun, sementara mereka punya keahlian di bidang kuliner atau jual beli online dan lain sebagainya, sehingga mereka menemukan itu di masjid. Ketemunya bukan di mall, tapi ketemu dengan orang-orang ini di masjid. Ada orang yang sangat perlu, ada orang yang sangat punya ilmu, maka masjid sebagai fasilitator. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Terima kasih Bapak moderator yang saya hormati, Ustaz Jindar, Ustaz Baco, para jamaah yang tergabung dalam forum Masjid Musalla BSD. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, ini merupakan contoh model yang bisa ditiru oleh seluruh RT, RW, kabupaten, kota, provinsi di seluruh Indonesia. Apa yang dilakukan oleh masyarakat di BSD, membuat forum Masjid Musalla, ini suatu langkah sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia dapat pahalanya dan dapat pahala dari orang-orang lain yang terinspirasi dengan ini. Kadang masjid ini bangga-banggaan, gagah-gagahan mengumumkan di hari Jumat, masjid kami alhamdulillah tabungannya di bank 200 juta. Sementara ada musola kecil yang masih terutang WC. Ini menunjukkan tidak ada koneksi, tidak ada hubungan. Sementara di BSD, masjid musola sebanyak 70 bisa tergabung dalam sebuah komunitas. Tentu para pengurus ini bisa bercengkrama, bercerita, bermuzakarah. Ini yang disebut dengan merajut. Yang disebut merajut silaturahim itu bukan sekedar ngopi bareng, kongko-kongko, tapi merajut itu mesti ada mengurai benang yang kusut, mencairkan yang beku, menyelesaikan masalah terkait dengan jamaah, masjid, surau, langgar, dan musola. Oleh sebab itu, maka apa yang sudah dilakukan di BSD ini mudah-mudahan dengan program kita pada hari ini ditonton oleh jamaah. Andai ada pengurusnya yang nonton, pengurus maka muncul ide membuat seperti yang dilakukan di BSD. Andai jamaahnya tidak menonton, andai pengurusnya tidak melihat, tapi jamaahnya menonton, tolong sampaikan supaya di RT, RW, kecamatan, kabupaten, kota, desa, komunitas, apalagi di beberapa daerah muslim minoritas itu perlu dibuat komunitas musola surau untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, masjid itu ada hardware, ada softwarenya. Yang saya maksud dengan hardware adalah perangkat keras. Dari mulai sarana prasarana bangunan masjid, lalu kemudian WC, toilet, ini amat sangat penting. Karena toilet masjid ini berpengaruh dengan sah tidak sahnya sholat jamaah. Kalau bisa di situ ada air mengalir mencuci kaki, jangan sampai, atau sendal, jangan sampai air dari toilet, WC, tapak kaki yang kena najis atau paling tidak was-was dibawa masuk ke dalam. Kemudian pula karpetnya yang sekarang musim Covid ini semua karpet digulung, kemudian jamaah membawa sendiri, tapi nanti Covid berakhir karpet juga perlu diperhatikan karena kalau dingin subuh orang tidak bisa sholat di lantai. Lalu kemudian sound system ini juga penting sekali. Saya ketemu dengan Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia, ingat betul kata beliau, Ustadz Abdul Somad, itu masjid 80% di sound system. Betul, saya merasakan sendiri. Kalau sudah saya berceramah pada sound system, dan saya termasuk orang yang tidak puas kalau bicara, suara saya tidak dengar orang. Jadi kalau saya bicara, sound systemnya bermasalah, mikrofonnya bermasalah, suara saya habis. Yang mestinya bisa kajian subuh, duha, zuhur, maghrib, tapi karena satu masjid habis suara itu karena mikrofonnya itu tidak jelas didengar oleh jamaah. Atau suara keras tapi mendengung di dalam.
Nah, ini perlu dicari konsultasi kepada pakar yang ahli. Masjid-masjid berpengalaman itu bisa tukar maklumat. Karena masjid itu imamnya subuh, maghrib, isya, sholat Jumat itu suara. Kemudian khotibnya juga mengandalkan suara. Begitu juga dengan pengajian itu juga ada suara. Maka kalau suaranya kacau, ritual hanya sekedar pribadi dengan Allah Ta'ala, di rumah pun bisa. Nah, jadi ini amat sangat penting hardware ini. Lalu kemudian software masjid itu, suara imam, maka perlu ada fit and proper test imam. Kalaulah imamnya seperti Ustadz Baco tadi semua, Masya Allah, nikmatnya kita sholat. Fatihahnya, ayatnya, makharijul hurufnya, idgham, tajwid, tahsin, qalqalah, bila gunnah, hafalannya, muazzinnya juga, bilalnya, khotibnya. Nah, ini penting. Jadi perlu ada masukan-masukan, share, atau jadwal Ustadz itu bisa dipergilirkan. Makanya saya sendiri pun kalau datang ke satu daerah itu tidak di satu masjid saja. Kalau saya datang ke Jakarta 4 hari, kemudian saya datang ke Sulawesi 4 hari, saya datang ke Aceh 4 hari. Jadi saya tidak datang ke satu masjid besar terus pulang, tidak begitu. Jadi beberapa masjid, nanti mereka berkomunitas-komunitas masjid sehingga bisa mereka ada link silaturahim ini mesti dihidupkan. Pelatihan bengkel imam. Jadi kita tidak mengganti imam yang kurang baik, kurang bagus, tapi bengkel ibarat motor kalau dia kurang bagus diperbaiki. Dihadirkan Ustadz Baco yang sudah mantap untuk memperbaiki surau, langgar, musola, masjid di sekitar yang imamnya perlu di-upgrade pengetahuannya. Dari mulai bilalnya juga, muazzinnya, khotib mungkin berganti-gantian, tapi imam kan ada imam tetap. Kalau bisa imam ini 2. Satu imam tetap, kemudian satu imam. Di belakang imam tetap itu ada satu imam yang kalau di Malaysia dibuatkan sajadah khusus. Sehingga nanti ketika terjadi sesuatu, imam misalnya bacaannya lupa, diluruskan dari belakang. Sehingga tidak semua orang bisa tegak di belakang. Sekarang siapa saja tegak di belakang. Mentang-mentang orang kaya tegak di belakang imam. Atau pejabat karena mau pilkada tegak di belakang imam. Yang di belakang imam itu adalah orang yang memang siap menggantikan imam. Nah, ini terkait dengan semuanya. Yang unsur amat sangat penting dalam software perangkat lunaknya adalah imam, kemudian muazzin, bilal, kemudian khotib, kemudian ustadz yang memberikan tausiah. Ini 3 unsur pertama. Perlunya silaturahim, kemudian hardware, sarana prasarana, perangkat kasarnya, kemudian software, perangkat lunaknya. Yang keempat, anak muda ini perlu digarap. Jadi anak muda yang selama ini jauh dari masjid, bagaimana cara mendekatkan mereka ke masjid? Oh, mereka punya tokoh-tokoh artis. Untuk BSD Jakarta ini amat sangat mudah. Beda dengan kami di Riau, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, susah untuk mendatangkan anak-anak muda artis. Tapi di Jakarta tinggal, dan sebagian mereka tinggal di BSD, tinggal kontak artis hijrah, hijrah fest, kemudian musyawarah, Mas Ari Untung dan kawan-kawan sahabat-sahabat beliau sebagai MC, sebagai pembawa acara, membuat program dari mulai i'tikaf bareng malam, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian kajian, menghadirkan para ustadz-ustadz muda kita, Ustadz Hanan Ataki dari Bandung, Ustadz Muzamil Hasballah, kemudian dan para ustadz lainnya, itu semua untuk menarik anak muda. Karena anak muda ini kalau tidak dari sekarang kita garap, bagaimana Indonesia 20 tahun akan datang, itu adalah bagaimana anak muda hari ini. Jadi kalau anak muda hari ini sudah familiar dengan masjid, dekat dengan ulama, jauh dari narkoba, bersih dari pergaulan bebas, selamat dari LGBT, mereka inilah yang akan datang menjadi gubernur, wali kota, presiden, wakil presiden, menteri, kepala badan, kepala kantor, BUMN, tentara, polisi. Maka kalau dari sekarang tidak kita garap, ini akan digarap oleh orang lain, akan diambil oleh orang lain. Bahwa di masjid itu dikelola jamaah, pensiunan, orang-orang tua, bagus, karena semua. Jadi masjid ini menggarap seluruh komunitas. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, M3, mak-mak milenial, ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini juga luar biasa. Kalau di beberapa tempat kajian ibu-ibu ini dibuat ba'da asar. Atau dibuat pada hari libur. Hari Ahad oke, banyak orang akikah, walimah, nikah.
pada hari Sabtu dibuat, Sabtu. Jadi sehingga tidak ada alasan. Dimulai dari kajian subuh. Jadi kalau ibunya ini baik, maka insya Allah anaknya jadi baik, mantunya jadi baik, cucunya jadi baik, suaminya jadi baik. Karena perempuan itu an-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kita salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, maka negara jadi baik. Wa idza fasadatil bilad. Kalau perempuannya kacau, rusak, negara ini jadi rusak. Jadi kalau mau memperbaiki negara ini adalah mesti perempuan ini diperhatikan. Kajian-kajiannya berkualitas. Bagaimana misalnya diundang perempuan entrepreneur, kita tahu hari ini ekonomi sulit, beberapa bapak-bapaknya dirumahkan, PHK dan lain sebagainya, pendapatan menurun, sementara mereka punya keahlian di bidang kuliner atau jual beli online dan lain sebagainya, sehingga mereka menemukan itu di masjid. Ketemunya bukan di mall, tapi ketemu dengan orang-orang ini di masjid. Ada orang yang sangat perlu, ada orang yang sangat punya ilmu, maka masjid sebagai fasilitator. Kemarin kita ada kajian dengan Mas Ipo Santosa. Beliau adalah menggabungkan beberapa komunitas perempuan-perempuan bisnis woman, perempuan wanita karir. Maka ini amat sangat baik. Tidak hanya memperhatikan bagaimana hijabnya, bagaimana sopan santun tata krama, bagaimana pengetahuan sebagai muslimah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak perempuan, tapi juga sebagai orang yang bisa menopang ekonomi. Karena dalam Islam perempuan juga dibenarkan bekerja dalam bingkai syarat dan ketentuan berlaku. Jadi masjid mengayomi semua. Lalu kemudian poin yang keenam adalah bahwa masjid itu mesti menjadi tempat orang berbuat baik dari segala aspeknya. Seringkali masjid ini kita anggap tempat buat baik, sholat berjamaah. Hanya tunggal saja, habis sholat jamaah selesai. Oh tidak demikian. Jadi kita memfasilitasi siapa saja yang mau berbuat baik. Jadi kalau tanah masjid itu luas, di beberapa masjid di BSD saya lihat tanahnya luas, itu dibangunlah di samping masjid ini satu counter. Tentu di antara komplek jamaah kita ini ada yang dokter. Jadi mereka tidak lagi hanya bersedekah uang. Sedekah uangnya juga. Tapi Pak Dokter kasihlah 1-2 jam untuk mereka buat cek gratis, konsultasi kesehatan gratis. Beda itu antara kita ke rumah sakit, ketemu dokter, dengan ketemu dokter yang jamaah kita. Ini bukan masalah uangnya, tapi masalah hatinya terbuka. Ini dokter ini jamaah kami loh. Ini dokter ini orang yang dekat dengan kami, lingkungan kami, sudah seperti saudara kami. Dia juga menanyakannya tidak canggung, tidak merasa, ini Pak Dokter saya merasa ada sakit di kepala, ini kok nggak hilang-hilang, saya ada sakit di ini, apa sebenarnya masalah. Nah jadi ini amat sangat baik. Jadi jamaahnya familiar. Ada beberapa jamaah tidak mau ke rumah sakit, mungkin trauma, mungkin takut dengan dokter. Dengan adanya ini dia mau memeriksakan kesehatannya. Lalu kemudian ada beberapa dokter yang mungkin menutup diri. Perjalanan hidupnya hanya ruang praktek rumah, ke masjid sekali-sekali. Tapi dengan adanya ini, mereka ini kan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, secara intelektual luar biasa, tapi secara emosional kadang mungkin karena merasa kemampuan di bidang intelektual hebat, ini perlu diselamatkan. Nah, sebab itu ada satu counter. Saya pernah menyampaikan tausiah di rumah sakit, lalu Bapak Kepala Rumah Sakit menyampaikan, Pak Dokter, siap ya buat ini di masjid ini? Siap kata, berapa? Seminggu 1 jam saya kasih. Bapak berapa? 1 jam. Sehingga berganti-gantian. Ini juga. Jadi kita tidak memahami bahwa yang namanya sedekah itu hanya uang materi. Saya nggak perlulah 1 jam di masjid, 1 jam praktek saya, masalah uang saya transfer. Ini bukan masalah uang Pak. Tapi ini juga ada yang lebih mahal daripada uang yang tidak ternilai dengan materi. Ini penting dibuat di masjid. Yang ketujuh, Nabi SAW selesai sholat itu ada namanya halakoh. Halakoh itu adalah majelis. Halakoh artinya asal kata halakoh lingkaran, majelis ilmu. Jadi di masjid-masjid majelis ilmu ini mesti hidup. Majelis subuh, majelis duha, majelis kultum zuhur, majelis maghrib ke isya, atau setelah isya. Tapi saya anjurkan majelis itu dibuat dari maghrib ke isya. Kenapa dibuat dari maghrib ke isya? Kalau kita buat setelah isya, nanti orang datang setelah isya, bisa-bisa dia sholat isya di rumah.
Tapi kalau kita buat dari maghrib ke isya, 45 menit, waktu tidak terlalu molor, dia sholat di masjid 2 kali. Sholat maghrib dia di masjid, sholat isya dia di masjid. Begitu azan berkumandang, 45 menit materi habis. Di depan mimbar itu, di depan meja Ustadz ditulis, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Yang kajian sekarang dijawab bisa sekarang, yang tidak terjawab berarti pekan depan. Kemudian kajian-kajian ini dibuat bersilabus. Jadi paling tidak 5 kajian itu mesti ada. Kajian akidah, kajian fikih, kajian akhlak, kajian tafsir, kajian hadis. Sehingga berkualitas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad umum. Tablik akbar. Untuk penyegaran undang Ustadz. Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz A'agim, beliau tinggal di BSD. Kemudian Ustadz Haikal Hasan, Ustadz Fulan, hadir. Nah, ini semua adalah ada saatnya ngaji, ada saatnya ngaji ringan. Untuk yang ini memang betul-betul ngaji. Akidah memang betul-betul serius. Kalau perlu baca kitab Aqidatul Awam atau Sifat Wujud Tidak Baqa Mukhalal Fatul Hawadis. Kemudian akhlak. Akhlak dulu kita ada kaji 53 stasiun dari mulai taubat sampai tawakal sampai qanaah sampai zuhud sampai semuanya. Lalu kemudian ada di sana tafsir, diawali dari tafsir juz 30. Saya anjurkan tafsir juz 30 karena itu ayat yang sering kita baca supaya jamaah paham apa yang dibaca oleh imam. Lalu kemudian hadis pilihan, bisa hadis Arba'in Nawawi, hadis Al-Azkar, hadis Riyadhus Shalihin, hadis Bulughul Maram dari aspek hukumnya, ada lain sebagainya. Sehingga pengetahuan umat ini bertambah, dia tidak hanya sekedar tablik akbar tapi dia juga ngaji. Yang kedelapan, ini sekarang memang banyak sekolah. Kita tahu sekolah ini ada yang business oriented, ada yang memang lillahi ta'ala. Tapi masyarakat untuk mengikat orang tua ke masjid, ini anak-anak ini mesti dikelola dengan baik. Anak-anak yang sebelum SD diajar nari, joget, nyanyi, udah selesailah kita dengan ini. Jangan lagi anak-anak kita ini nyanyi, joget, lompat-lompat, itu memang bagian dari permainan mereka. Tapi kalau sampai dia mau masuk SD hanya cuma pandai nyanyi, joget, dan menari, padahal dalam Islam itu diajarkan muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu sholat ketika berumur 7 tahun. Berarti kalau umur 7 tahun kelas 1 SD dia sholat, sebelum 7 tahun dia sudah hafal surat-surat pendek, paling tidak juz 30. Oleh sebab itu maka perlu kita buat TK Quran atau rumah Quran. Jadi saudara-saudara yang punya banyak rumah, menunjukkan kau kaya bukan rumahmu yang banyak, tapi berapa rumah ini tolong buat jadi rumah Quran. Syukur-syukur rumah Quran itu ada di dekat lingkungan masjid, musola. Sehingga anak-anak terikat di sana, terikat hatinya, ini yang disebut dalam hadis, sabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Jadi kalau dia sebelum masuk SD sudah hafal juz 30, sehingga nanti ketika dia masuk SD, dia hanya tinggal memperbaiki bacaan, memperbaiki akhlak. Dia sudah punya modal yang luar biasa. Syukur-syukur tanahnya lapang, lalu bisa dibuat di situ TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Quran orientasinya. Tapi bukan berarti karena Quran lalu mereka tidak belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tetap belajar. Nah, ini amat sangat. Kalau ada di situ tidak mampu, pasang subsidi silang. Nah, ini semua adalah supaya semuanya terkait ke masjid. Kenapa masjid kosong? Salah satunya adalah masjid tidak ada magnet menarik. Maka kalau ini dilaksanakan, masjid menjadi menarik. Dari mulai bacaannya, sound systemnya, karpetnya, lingkungannya, ada pemeriksaan kedokterannya, medisnya, ada pendidikannya. Semalas-malasnya Bapak Ibu ke masjid, tapi kalau sudah anaknya ada sekolah di masjid, dia pasti akan datang. Dia akan antar anaknya sekaligus sholat maghrib. Dia ikut pengajian dari maghrib ke isya, bapak-bapaknya di sini, anak-anaknya di emperan. Nanti dari isya dia sholat, pulang. Paling tidak dia ke masjid, membiasakan ke masjid. Jangan sampai hanya jenazah saja yang dibawa ke masjid. Jadi saya kira inilah sebagai pengantar dialog kita, beberapa poin, 20 menit lebih kurang saya sampaikan, beberapa poin terkait dengan merajut silaturahim, merajut ukhuwah, tidak hanya sekedar datang, kumpul, takbir akbar, selesai. Tidak. Tapi ada target-target yang mau dicapai. Umat Islam ini bisa bersatu kalau ada musuh bersama. Maka jadikanlah ini bukan musuh bersama, tapi target bersama. Saya kira demikian Al-Mukarram, demikian Bapak Moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu
para jamaah serta tabligh akbar yang dirahmati Allah. Begitu kita terkesima dan sangat khidmat sekali kita mengikuti tauziah yang telah disajikan oleh guru kita Ustaz Abdul Somad